The Technological Imperative dari perspektif teori pembangunan. Masyarakat terbelakang adalah masyarakat yang miskin sehingga tidak mampu menghasilkan modal untuk investasi. Mereka juga tidak memiliki kemampuan ilmiah dan teknis untuk melepaskan diri dari kemiskinan mereka sendiri dan memberikan dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Dennis Gullett telah mendefinisikan hal ini lebih jauh. Teknologi dapat didefinisikan sebagai aplikasi sistematis dari rasionalitas kolektif manusia untuk memecahkan masalah dengan menegaskan kontrol atas alam dan semua jenis proses manusia. Aktivitas teknologi dengan demikian bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan manusia untuk mengendalikan kekuatan alam dan sosial yang mengelilinginya. Ada hubungan yang erat bahkan antara sains dan teknologi tradisional. Konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi mencakup alat, keterampilan, dan organisasi sosial yang mendukung penerapan keterampilan tersebut. Ini juga melibatkan lembaga pendidikan yang berperan dalam penciptaan dan reproduksi pengetahuan. Teknologi sebagai sistem pemecahan masalah melibatkan 5 elemen utama: konteks material, budaya, struktur sosial, proses tindakan, dan dampak lingkungan. Terdapat hubungan yang kompleks dan sering kontradiktif dalam pembuatan dan penerapan teknologi yang mencakup spektrum dari domestik hingga internasional. Sistem ilmiah dan teknologi dipengaruhi oleh 3 konteks utama: kondisi budaya, kondisi profesional, kondisi politik administratif dalam upaya melakukan industrialisasi negara dengan cepat, memodernisasi ekonomi mereka, dan memperbaiki kemiskinan. Negara-negara berkembang selama bertahun-tahun telah mengimpor teknologi dalam skala besar dari negara-negara maju. Pelatihan untuk manajemen pembangunan akan diperlukan agar masyarakat-masyarakat ini dapat menciptakan dan mempertahankan kemampuan manusia untuk memecahkan masalah dan membangun serta mengelola sistem ilmiah dan teknologi yang secara tepat diarahkan untuk menghasilkan dan mereproduksi kemampuan-kemampuan tersebut. Sumba Timur merupakan sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Timur dengan sejuta pesona alamnya. Tidak hanya disuguhkan dengan wisata alamnya yang indah, namun juga budayanya yang masih kental. Bicara tentang UMKM, datanya di Kabupaten Sumba Timur sekarang ini, data terakhir itu ya, ada 19.394 UMKM. Ada 22 kecamatan dengan 22 produk unggulan yang akan menjadi UMKM unggulan yang akan kita usahakan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Tantangan dan hambatan terbesar. Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital, Digital Economy Household Survey yang dilakukan pada 2020. Bank Dunia 2021 menunjukkan bahwa langganan fix broadband rendah terutama di Indonesia wilayah timur. UKM
makin banyak menggunakan platform dan layanan daring, seperti e-commerce dan pembayaran digital. Untuk membangun resiliensi di tengah pemulihan ekonomi itu, dan UNESCO Broadband Commission 2022, akses yang buruk terhadap internet, khususnya di daerah perdesaan, telah menghambat adopsi layanan daring untuk keperluan usaha. Isu-isu terkait aspek bisnis dan komersial tampaknya menjadi alasan yang mendasari rendahnya penyediaan internet di daerah-daerah tersebut. Pertama, investasi pada infrastruktur fixed broadband oleh pemain industri telekomunikasi sangatlah mahal. Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan konektivitas digital yang inklusif demi meningkatkan kemakmuran ekonomi negeri ini. Terlepas dari sejumlah kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif, Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital divide antar daerah. Internet berkecepatan dan berkapasitas tinggi berperan sebagai infrastruktur utama untuk menyokong pendidikan, akses ke pasar, pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta inovasi mata pencaharian. Namun, terdapat kesenjangan digital divide antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta antara Indonesia wilayah barat dan timur. Latar belakang rancangan mini project, daerah 3 ton tertinggal, terdepan, dan terluar. Di Indonesia, seringkali menghadapi tantangan dalam hal akses terhadap pendidikan, teknologi, dan peluang ekonomi. Masyarakat di daerah ini memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kurang mendapatkan dukungan dan pelatihan yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat di daerah 3 ton melalui pelatihan kewirausahaan digital, sehingga mereka dapat memulai dan mengelola usaha mereka sendiri dengan lebih efektif. Tujuan rancangan mini project ini adalah meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan literasi digital masyarakat di daerah 3 ton, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produk dan jasa mereka, dan menciptakan jaringan dukungan bagi pelaku usaha di daerah 3 ton. Covid dan pandemi mengharuskan saya untuk jauh lebih mengarah ke digitalisasi. Pertama, survei untuk mengidentifikasi minat, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi masyarakat terkait kewirausahaan dan teknologi digital. Menganalisis hasil survei untuk menentukan fokus pelatihan dan materi yang akan disampaikan, dan membuat laporan hasil survei dan rekomendasi program. Kedua, dengan pemberdayaan, pelatihan dasar kewirausahaan, mengadakan pelatihan tentang dasar-dasar kewirausahaan, termasuk perencanaan bisnis, manajemen keuangan, strategi pemasaran, metode, workshop interaktif dengan studi kasus. Ketiga, pelatihan penggunaan teknologi digital, mengadakan pelatihan tentang penggunaan perangkat digital dan aplikasi, media sosial untuk pemasaran, platform e-commerce, alat pemasaran online, metode, praktik langsung dengan perangkat yang disediakan. Keempat, simulasi pemasaran digital dengan mengadakan simulasi pemasaran digital di mana peserta dapat mempraktikkan strategi yang telah dipelajari, memberikan umpan balik dan saran untuk perbaikan. Kelima, mentoring dan pendampingan kegiatan. Program mentoring menyediakan program
Mentoring, di mana peserta dapat berkonsultasi dengan mentor berpengalaman dalam kewirausahaan. Mentor akan membantu peserta dalam merencanakan dan mengembangkan usaha mereka. Pendampingan usaha, mengadakan sesi pendampingan untuk membantu peserta dalam mengimplementasikan rencana bisnis mereka, memberikan dukungan dalam hal pemasaran, manajemen, dan pengembangan produk. Keenam, membantu aksesibilitas telekomunikasi, meninjau ulang strategi yang saat ini digunakan untuk memastikan kemudahan akses internet bagi daerah-daerah terpencil dan perdesaan di Indonesia, dan evaluasi berkala, evaluasi program untuk menilai keberhasilan dan dampak pelatihan, mengumpulkan umpan balik dari peserta untuk perbaikan program di masa mendatang. Dengan evaluasi secara berkala ini, diharapkan peserta dapat mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola usaha mereka sendiri, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Membangun kebijakan yang mendukung dan berkelanjutan. Saya akan memastikan bahwa kebijakan pemerintah mendukung pengembangan ekonomi digital yang inklusif dengan regulasi yang memudahkan pelaku usaha di daerah 3 ton untuk berpartisipasi tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Mengatasi ketimpangan digital, saya akan berupaya mengurangi kesenjangan digital antara daerah, perkotaan, dan daerah 3 ton dengan program-program yang fokus pada pemerataan akses dan pemberdayaan masyarakat. Digitalisasi. Digital marketing itu luar biasa bagi usaha saya di bidang peternakan ayam kampung. Media online dan media sosial membuat segalanya jadi lebih mudah. Puji Tuhan, berkat internet dan media online, Timor Moringa tetap bisa bertahan melalui toko online Bumdes Mart, website, dan marketplace. Saya percaya bahwa dengan komitmen yang kuat, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi yang tepat, kita dapat mengatasi krisis ekonomi digital dan menjadikan ekonomi digital sebagai pendorong utama kemajuan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Menciptakan Indonesia yang digital inklusif, di mana setiap warga negara tanpa memandang lokasi geografis memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan peluang ekonomi digital. Bayangkan saja, negara Indonesia di mana masyarakat di daerah 3 ton tidak lagi menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku aktif dalam ekonomi digital global. Mereka mampu mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi pada pembangunan nasional secara berkelanjutan.